Yang kedua, kenapa Tata mesti cara nampak kotor? memandikan mayat. Ketika ibu gosok ini, kan seperti Ustaz tadi kita bilang bersihkan, disapu bersihkan. Kalau dia kainnya hitam, nampak tak daging? Nggak nampak. Dagingnya nggak nampak, bau yang luar biasa. Kamu tidak mencium. Kalau dia putih, gosok, terangkat. Nah itulah alasan kenapa dibuat yang karet adalah putih. Kalau ibu mau pakai kiri kanan, silahkan. Biasanya saya pakai yang kiri saja. Kenapa mesti yang kiri? Karena membersihkan, menggosok pakai. Siapkan perangkat-perangkat pakai kanan tadi. seperti kapur barus, air sabun, pakai dua-duanya. jeruk purut. Ibu ya, jangan Pada air mutlak harus suci dan mensucikan. dipakai ke sebelah kanan. Habis itu kanan itu pegang gayung. Apa guna pakai basah ini? Pegang gayung dia. Apa guna pakai? Sengaja. Kiri nih, karena kiri yang mau. Ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian ada masker. Ini adalah praktek pelatihan untuk memandikan mayat. Secara gambar di sini barang. Ini ada masker. Nah, ada masker, ada celopet. Jadi kenapa tadi saya bilang sampai sekian jam? Karena supaya tahu fungsinya. Mudah ya. Kalau tadi saya letak jenazah, kita mandikan, kita kapankan, selesai. Tapi ketika ditanya di lapangan, Bu, kenapa ibu bingung jawab? Iya, Cak. Apa jawabnya? Tapi praktek itu memang itu sesat praktek itu usaha. Makanya saya kasih. Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begini? Jadi aku bisa jelaskan di lapangan. Karena ini. Oh, begitu. Iya. Banyak kali tanya kau. Nih, ada masker, ada sarung. Maskernya disediakan semua. Saya pun pakai masker nih, ya ada. Kalau tidak begitu beraroma tadi, kau saya kita pakai masker. Terkadang terkena hati-hati, seolah-olah macam bau kali jenazah. Ada adab-adab kita di samping ilmu fikih yang kita dalami dalam fardu kifayah ada adab-adab. Kalau misalnya bau kali, baru pakai masker. Pernah saya jumpai yang 4 hari baru ketemu, yang 5 hari baru ketemu. Oh itu baunya bukan luar biasa, luar negeri. Nah, paling bau. Pakailah. Pakai masker. Pakai masker. Kalau mau pakai masker. Kalau itu kamu pakai masker silahkan. Kemudian tambah lagi ini ada celepek. Apalah celepek itu? Kalau ibu di dapur masak supaya baju ibu itu nggak kena cabai, kan ada biasanya kan? Nah inilah disediakan uang. Begitulah Mubarak memikirkan Bilalnya juga, supaya Bilal itu aman. Dikasihlah dia celepek. Inilah dia, nah dipakai kan kemari. Pakai kan? Letakkan. Apa tujuan ini Bu? Agar tidak. Begitulah Mubarak menyediakan. Tapi saya jarang saya pakai ini. Kenapa? Semakin basah baju awak, kasihan orang, kasihan Ustaz ya. Kalau ada ibu tengok Bilal nggak pakai ini. Ini trik nih Bilal, trik nih, aku udah latihan. Tapi kalau ibu pakai silahkan. Nah, Mubarak sebegitulah memikirkan yang mandikan, bukan hanya keluarga, tapi yang mandi. Oke. Udah Bu, dan ibu sediakan ini semua di kamar mandi, sudah aman semua, barulah kita. Di mana dijadinya Pak? Mau mandikan di sini aja atau macam mana? Serasa langsung sana Pak. Oh, kalau begitu berdiri, ibu ini memperhatikan ya. Iya, oke. Oh, nah itu silakan diarahkan dulu. Nanti sama-sama kita angkat jenazahnya. Masih hidup bisa jalan. Saya boleh disukainya di sini ya. Boleh sih. Ini aja Ustaz. Enggak, ringannya Pak itu mau pakai air. Kalau enggak pakai air di sini aja. Oh, enggak tadinya. Kalau enggak mau pakai air. Kalau enggak mau pakai air ya. Tapi kalau pakai air wajib ke sana. Kalau pakai air. Ya udah, sini aja. Ambil tempat mandinya. Ya Bu ya, coba kan. Kalau dia pakai air di sana. Tapi kalau nggak pakai air baju di sini berhasil kan? Ya buat panasan. Saya kan jangan pikirkan ibu-ibu udah panas. Aku jadi selamat juga ada. Kalau nggak pakai air cukup di sini. Tapi kalau ibu mau pakai air baru di sana. Kemudian kita mengefisienkan waktu karena kan kita sampai subuh. Nah, ayo Pak, tolong supaya cepat kita.
Ini tempat mandinya Bu. Jadi memandikan jenazah itu macam-macam. Ada yang mau pakai tempat mandi, ada yang mau dipangku. Tadi itulah ditunjukkan dari Ustaz kita tadi gambar tempat mandi, mau dipangku, mau pakai tempat mandi. Ini tempat mandinya Bu langsung dari Mubarak. Ibu kalau punya harta lebih wakafkan buat ini. Geser tempatnya. Wakaf. Ini pun langsung ke tempat. Iya. Dari semua. Nah, jadi ibu kalau punya harta ketimbang nanti diambil harta warisan, wakafkan ke masjid, beli di sekitar 5 juta. Beli, wakafkan ke masjid sebagai pengalah. Iya, di stainless. Dia sudah buat turun. Kenapa mesti turun Ustaz airnya? Kenapa mesti turun airnya Ustaz? Kenapa mesti turun supaya airnya mudah turun lagi? Nah, ya, biasanya saya panggil keluarganya, tolong angkat jenazah. Tapi karena masih hidup kita suruh dia manjat. Naik. Kepalanya di mana? Jadi Bu, mengenai kepala, jika orang mengatakan Ustaz jenazah kalau meninggal menghadapkan kemana? Sunnah menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa menghadap kiblat tidak harus, karena yang menghadap kiblat itu ketika orang hidup sholat menghadap kiblat. Kalau sudah mati sunnah menghadap kiblat. Misalnya kiblatnya sana, kepalanya sana, sunnah. Tapi kalau sudah meninggal, kalau bisa ada kiblat bagus, nggak bisa ada kiblat nggak apa-apa. Kemudian kalau ibu mau mandikan, bapak mau mandikan, posisi jenazah itu kepalanya di sini. Jangan kepalanya di sana. Kenapa? Kalau kepalanya di sana susah kita mandikan. Cocok. Tapi kalau kepalanya di sini, nah, jadi praktek di lapangan itu harus kita tengok. Kira tolong air utama tadi. Nah, supaya tahu kan. Jadi tadi, tolong Bang. Jenazah jangan sekali-sekali dibuka. Lagi dibawa gitu jangan awak buka. Tutup tetap. Yang mentang-mentang mau dimandikan pernah itu buka kainnya, mau dibuka orang tuh. Diangkat orang telah jenazah itu mau telanjang. Tak boleh. Jenazah itu walaupun mati dia melihat apa yang kita buat. Makanya itulah tadi kata Ustaz kita tadi, buat pelan-pelan, jangan kasar-kasar karena jenazah itu melihat. Kalau orang kasar-kasar, orang tuh udah mati. Kalau aku bijak bilang. Kalau kita kasar-kasar, jadi tetap. Nah, kalau ibu orang lain, jangan tiba-tiba memandikan. Karena ini yang wajib laksanakan itu sebenarnya keluarga. Minta izin dulu. Mana keluarganya? Nah, bapak. Nah, bapak orang tuanya kan? Nah, minta izin tak ya? Nah, silakan. Lalu, kalau enggak katanya pulang kita. Bayar-bayar. Nah, Bang, izinkan enggak katanya enggak pulang. Dia datang kepada awak kan karena dia enggak bisa kan kayak kita. Itu adab saja. Padahal kalau dalam logika karena orang itu enggak bisa, lalu kan dipanggilnya. Ini sekedar adab. Serah terima. Kalau sudah diserahkan, barulah lanjut. Jangan langsung memandikan. Kenapa? Karena kalau dia sudah bermalam, itu dikhawatirkan keluar lagi. Jadi bagaimana? Dibersihkan dulu. Ibu lah tadi pagi sebelum mandi, buang air besar. Udah lagi buang air besar langsung mandi, nggak cebok. Bisa? Pasti cebok dulu. Bahasanya dibersihkan dulu. Karena kalau dia sudah bermalam, dia keluar lagi. Bersihkan lagi. Di situ ada kait kebutuhan lain tadi, potong-potong, tulang bersihkan. Ini kan payah kayak gini. Karena payah miring. Karena dia hidup miring sendiri. Miring. Bersihkan. Jangan langsung tiba-tiba. Pernah saya kejadian, saya terlambat memang datang karena memang pada saat itu ada 2 orang terlambat. Jadi asisten yang masuk disiramnya langsung. Lupa ternyata ini berisi. Begitu disiram air buat tabur. Pas pula di pangku, yang mangku kenapa lah ini? Di pangku. Kalau kayak gini aman. Mau di pangku? Nah, maka ada bersihkan dulu. Udah aman semua. Atas itu juga khawatir ada lagi. Nah, kalau yang bagian atas, ibu cukup tangannya yang masuk. Bapak tangannya yang masuk. Jangan meriah awak buka. Orang nengok semua. Ini cukup tangannya saja yang masuk. Itulah gunanya sarung tangan warna putih, nampak kotorannya itu. Nah, kotoran itu ini siram. Jangan ibu kotoran itu ibu tunjukkan mana. Ini ayah kau lihat. Kau tambahlah, ada capek aku bersihkan. Sikat siram. Dah aman semua. Sebagian ulama mengatakan sebelum memandikan ada yang diwudukan dulu. Wudukannya sama seperti wuduk sholat. Cuman bedanya
Ada sebagian yang mengatakan tidak lagi kumur-kumur dan di hidung, karena kumur-kumur mesti istimror, masuk bisa waktu kemudian masukkan hidung, kemudian hidung mesti mahmud. Wudhu yang bagus itu air itu dimasukkan, itu bagus. Dia ke otak-otak supaya otak ini jernih. Masih pitor ya pikiran masuk. Bisa jenazah lagi. Makanya dia mengatakan langsung saja. Itulah sebabnya kenapa mulut dengan hidung hukumnya. Dalam wudhu hukumnya apa? Sunnah. Begitulah Allah meletakkan hukum. Andai jadi wajib kan bingung. Begitulah Allah bijaksana. Tapi kalau itu mau buat, ada sebagian yang mau buat, bagaimana caranya? Dimasukkannya air, dimiringkan. Kalau mau buat, saya ada solusinya. Miringkan. Hidung juga letak sini, tapi tidak bisa dia menarik. Nah, baru lanjut ke wudhu. Niat wudhu, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sengaja aku wudhu karena innamal a'malu binniyat. Kalau tak ada niat kita untuk ini, tak sah kita ibadah. Maka itu niatnya aku mau wudhu atas jenazah ini lillahi ta'ala. Wudhu. Bagaimana kita mau wudhu sholat begitu aja. Tangan. Itulah gunanya tangan tadi di awal itu dipusung supaya mudah digerak. Tapi macam-macam. Ada yang meninggal jam 2 siang, jam 1 siang, jam 2 dimandikan. Keras tuh. Ada yang meninggal tadi malam, besok dimandikan lembut semua. Ternyata itu tergantung kita hidup. Yang tangannya ini dapat saya berita habis seraga yang kalah ayamnya sakit jantung mati, mau juga keras sama. Tapi tak saya ceritakan, saya dapat begitulah Allah mau menunjukkan. Kan tadi kata Ustaz, Allah bisa nampakkan bukan hanya azab kubur kepada jenazah. Jadi kalau bisa dikusuk, wudhu. Terus bagaimana kita wudhu? Kepala, telinga dan sampai kaki. Kalau ini masih keras Ustaz, masih tegang dia. Oh gitu. Kalau misalnya masih tegang, jangan dipaksakan. Oke. Nah, kemudian saya kunci. Kalau ada yang mau ditanya setelah pelatihan. Karena sebanyak saya kalau sudah pelatihan ini ada yang bertanya, terakhir bertanya semua. Sini tanya, sana tanya, sana tanya, sana tanya, sana tanya. Tak jadi latihan. Lupa saya bilang di awal. Biasanya saya kunci. Tadi kalau belum dikunci selamat kalau ini bisa. Kalau dia tegang jangan dipaksakan. Seperti di awal tadi, jangan dipaksa. Kalau sebisa kita, air itu kita ratakan. Oh gitu. Air itu kita ratakan. Nah, setelah itu barulah kita memandikan. Ada memandikan jenazah itu model 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Tapi sebenarnya yang penting meratakan air. Memandikan jenazah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana cara memandikan? Ditampung. Riwayat Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa mayat itu sangat sakit ketika ruh berpisah. Maka kalau kalian mau memandikannya, ditampung air. Tampung air. Jangan meriah awak mandi. Apalagi punya pula masalah atau ustaz tadi. Ditampung. Kalau pakai selang, ustaz pakai selang tapi ditampung selang. Dan selang biasa, jangan selang dosmir ibu. Lepasan kulit-kulit. Menyiksa, tampung. Saya percepat ya. Terus pokoknya intinya meratakan air. Setelah itu barulah ambil tadi air sabun. Kalau mau pakai sabun, jangan ibu sabun duluan. Karena rangkaian memandi itu meratakan air dulu. Setelah meratakan air itu, lepaslah untuk wajib melaksanakan mandi jenazah. Baru kita sabun pelan-pelan. Digosok. Gosoknya pelan. Karena dia terasa sakit. Saya pernah kawan saya bukan ikan saya bawa. Aneh lain dia enggak ada ikut dia mandikan macam gosok ikan. Biar cepat. Bukan begitu. Memandikan jenazah ada pelan-pelan. Kalau dia luka, jangan digosok lagi, cukup dituang namanya. Kalau orang Melayu tahu dituang. Cukup gitu. Tekan. Pelan-pelan, jangan meriah itu tekan. Patah tulang rusuknya. Udah, meratakan air semua. Sabun udah, airnya. Bilas, tulis. Udah, kemudian bagian belakang sudah bersih? Sudah. Belakang? Belum. Kenapa belum? Kita kan baru atas. Miringkanlah dia. Miringannya kemana Ustaz? Miringkan hadap kemari dahulu. Kenapa alasannya? Miring dulu kan. Nah, baru kita lanjut air. Terus macam biasa Bu ya, air. Kalau mau ambil yang ganjil-ganjil, ambil 3 kali, kemudian baru bersihkan. Kalau ada luka di sini, kita tengok. Itulah gunanya Bilal itu dia membantu, panggil anak-anaknya langsung. Jangan pula dia merintahkan Ustaz mandikan. Aku di depan ada tamu dan panggil dia kemari. Kalau kau nggak datang nggak kemari.
Saya begitu. Karena kewajiban anak sebenarnya kemari, saya tuh bantu. Datang kemari ikut anak. Tak bisa dia mengaku, setidaknya dia bisa. Tengok, ada luka ayahmu. Jadi kita, kenapa? Alasan pertama itu. Alasan yang kedua, kalau dia bangkit lagi ada kawan kita bisa kita lebih ramai dia. Nah, mutlak. Udah, setelah itu ini bagian sini biasanya mengeluarkan cairan. Sunnah dikusuk sedikit bagian sini. Keluarlah itu semua. Apa itu? Darah, muntah. Kusuknya bagian sini ke atas. Sambil istimrah. Keluarlah itu semua. Lagi-lagi tergantung amal kita. Banyak amal kita aman, tak ada amal kita tak aman. Itulah cara. Cukup jadi pelajaran. Udah bersih semua, udah aman bagian sini piring. Baru kita lanjut lagi air. Mana tahu ada lagi sabun-sabunnya, air terus. Barulah kita suruh piring di sana. Kita bilang terletak. Saya pernah lupa Pak. Saya bilang telungkup. Tengok anak-anaknya. Telungkup Ustaz. Telungkup itu kan kemana ya? Telentang, harus telentang baru miring. Kenapa lah Ustaz luar miring kemari baru miring ke sana? Karena miring ke sana yang terakhir untuk membersihkan tubuh. Andai saya membuat miring pertama ke sana, saya bersihkan tubuh, kemudian miring kemari. Jenazah itu kalau terlalu banyak dibalik keluar lagi. Makanya jadikanlah miring ke sana sebagai miring yang terakhir. Paham ya? Itulah alasannya. Jadi dia bukan hanya sekedar yang tertulis di lapangan terjadi. Kalau setelah saya miringkan keluar ke sana, saya bersihkan ini. Kemudian miring kembali, tergoyang lagi, keluar lagi, miring lagi, miring aja terjauh. Miring sana, miring sini, miring sana. Makanya miring kemari duluan. Setelah itu baru miring ke sana. Nah, miring sana. Nengok apa kan miringnya? Miring. Tengok lagi. Dah, miring. Air lagi. Sabun lagi. Karena bagian sini kan belum. Dah, kemudian untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam perut, nah itu angkat kaki sedikit, angkat kaki yang atas. Biasanya saya suruh angkat, tapi karena dia masih hidup, angkat sendiri ke atas. Kenapa tujuannya Bu diangkat? Agar apalah istilahnya, lubang itu buka. Karena kalau kaki itu rapat tertutup, coba tekankan, nanti buka dia. Apa tujuannya? Supaya mudah keluar. Ada alasan-alasan. Angkat sedikit. Tinggi lagi, karena yang besar dia cepat keluar. Nah, baru kusuk. Di mana? Nah, kalau tadi bagian atas yang mau dikeluarkan, kusuknya itu dari sini ke atas. Tapi kalau mau yang dikeluarkan bagian bawah, yang dikusuk itu dari sini ke bawah. Sambil istimrah. Kenapa seperti itu? Itu kita wakilkan dia. Karena kita tadi pagi pun mau mengeluarkan barang tuh, dia udah nggak bisa lagi. Bisa nggak ada lagi? Kitalah yang mewakilkan. Makanya orang tuh kalau saya gitu, habis minum Ustaznya batu. Bukan nih. Tapi enggak di situ saya jelaskan. Kalau dia bertanya saya jelaskan. Itulah alasan. Keluarlah barang-barang. Nah, bersihkan. Sampai betul-betul bersih. Kalau dia tidak bisa lagi kalau dia tidak bisa lagi keluar terus, tadi Ustaz kita cerita, kalau dia keluar terus, alternatifnya bagaimana? Disumbat. Biasanya mohon maaf. Itu sakit 60-70 ke atas itu biasanya LC, lubang ciri. Nah, untuk memasak bukan tulang Ustaz tadi saat. Karena kalau bahasanya enak, BNT, burin. Nah, kan enak bilangnya. Kalau sudah besar itu keluar terus. Umur 60 ini masih ketat lagi nampaknya semuanya. Kalau Belanda pun masih kecil keluar besar. Bagaimana cara itu kan keluar terus, maka disumbat. Sumbatnya jangan langsung kapas. Kapas ini kan nggak padat. Macam mana supaya padat? Rendam pakai air, dibasahkan. Kan padat kapasnya, tekan, masukkannya minta maaf. Karena apa? Itu sebenarnya sakit. Tapi karena kita membersihkan, mohon maaf Pak ya. Saya pernah bilang gitu, maaf Pak ya. Dia bilang iya. Orang itu kan nggak ngerti. Maaf Pak ya, iya. Saya mau ketawa di situ. Macam mana bentuk masukan ini Bu? Ini nggak saya masukkan batu Pak. Masuk terus sampai nampak di permukaan kapasnya itu. Masuk terus. Tapi jangan sedikit masuk. Ada yang malas bila membersihkan, tengoknya aja sumbatnya. Seharusnya lubang waktu segini jadi segini. Dimasukkan di kapas banyak-banyak.
Jadi masukkan kapas melihat keadaan. Kalau memerlukan masuk kapas, masuk. Kalau nggak perlu, jangan masukkan kapas. Udah semua masih terkangkang lah kan belum siap. Udah aman semua. Bagaimana nampak bersih tak bersihnya lagi dalam kaidah fikih itu kan sebenarnya 4. Hilang rasa, hilang warna, hilang bau 3. Tapi kalau ini cukuplah hilang warna sama hilang bau. Jangan hilang rasa. Tadi salah lagi. Jangan ibu rasa jangan. Cukup hilang bau, jangan hilang warna. Hilang baunya, hilang warnanya bersih tadi. Itulah gunanya dia warna. Itulah gunanya warna putih. Asal gunanya warna putih supaya nampak kotornya. Tapi ini Bu, kalau disiram air warnanya kuning karena sarung tangan warna kuning. Saya pernah bersih kuning Ustaz. Itu sarung tangannya kuning. Bersih. Dah bersih semua aman. Ini kan tadi masih sabun, siram lagi. Dah, barulah ditelentangkan kembali. Baru panggil keluarga. Kalau keluarga mau memandikan, anak, istri mau memandikan, silahkan. Jangan di awal dia dipersilahkan karena ini masih kotor. Nanti dia histeris, tahu lah perempuan. Lakiku, kok kotor kali. Padahal belum dibersihkan. Bersihkan dulu. Sudah panggil keluarganya. Keluarganya menyiram, silahkan. Keluarga menyiram, kita bilang disiplin. Buka kain kapan. Itulah namanya kreatif disiplin. Ketika orang ini keluarga menyiram, kita pergi ya kak kain kapan. Cocok Pak? Cocok, mantap Ustaz. Jangan hapus situ awak tengok. Kalau lagi kapan pula ya? Terakhir kapan belum dibuka? Itu anak siapa dulu hilang lagi. Udah, begitu Bu. Keluarga dipersilahkan mandikan, kita buka kain kapan. Manfaatkan waktu yang ada. Makanya harus kreatif dengan disiplin. Udah selesai semua barulah apa sih udah selesai keluarga semua, nah, baru kalau ada katembat mau katembat mubarok sediakan satu warna putih. Nah, sampai katembatnya pun warna putih supaya sunnah. Karena ada yang warna-warni. Kalau orang hidup macam ini Pak, ambil santai-santai awak malam-malam mengigau kan, mikir mantan yang gini kan, enak deh gini. Tapi kalau jenazah tidak bisa lagi, dia mesti ditambah kapas lagi. Kalau kapas ada kecil, tambah lagi, tambah kapas. Dan kalau ini langsung kering, itu nggak naik, dibasahkan dulu, basah. Daun basah, gitu, tambah kapas. Karena kalau ini aja Bu masukkan kegelian nanti dia, Bangun pula ya. Nah, bangun lah, oke kapas. Tapi enggak, sebenarnya alasannya dikasih kapas supaya mudah terangkat. Jadi Ibu kalau mau goreng kuping kalau kering enggak terangkat, Ibu masukkan basah. Terkejut. Terangkat semua. Udah semua, ini gunanya hidung. Tapi ini Bu diganti. Jangan Ibu masuk kemari, pindah pula kemari, pindah kemari, pindah pula kemari. Takut dia, woi ganti katanya. Nah, ini buang, makanya sediakan banyak satu bungkus. Di mana tempat sampahnya tadi? Plastik. Ada disediakan. Ada plastik. Nah, aman semua. Korok kuping udah. Semua udah. Udah. Barulah ada istilah kita, ada yang bilang air 9. Kalau yang ada mengambil yang dia mengamalkan air 9 itu berdasarkan juga pendapat para ulama, silahkan. Bagaimana mengambil air 9? Kanan, kiri, tengah, 3. 1, 2, 3 kali 3. Maksud kali 3 itu 3 kali berulang ya Bu ya. Jadi jumlahnya 9. Itu kalau mengambil air 9. Tapi kalau enggak mengambil itu bagian dari sunnah saja. Itu kalau mengambil air 9. Kemudian setelah itu baru kita wudhu. Ustaz tadi wudhu yang pertama rangkaian mandi jenazah. Dan itu sudah batal karena sudah keluar kotoran. Paham ya? Jangan tadi kan udah diwudhu Ustaz, keluar kotoran. Kita khawatir, maka kita wudhu lagi. Wudhunya sama seperti wudhu yang kedua. Diulangnya, jangan Ibu sebutkan sama macam tadi. Malas dia, sama macam tadi ya. Wudhu lagi. Nah, selesai wudhu semua, barulah tadi kabur barus dengan kerupuk. Kan situ nih Bang, kabur barus kita. Jadi Bu, ada sebagian tempat saya lihat, diletaknya dulu kapur barus, diletaknya dulu jeruk purut, kemudian baru dibubuhkan. Saya tanya, apa guna kapur barus dengan jeruk? Mewangikan. Terus sudah kau kiram kapur barus, kau siram jeruk, habis itu kau wudukan, hilang nggak wangi? Hilang wangi. Maka dari itu wudukan dulu. Setelah wudu baru kapur barus dengan jeruk purut.
Karena jeruk purut dengan kapur barus bukan air najis. Kecuali dia baru air najis baru membatalkan wudu. Nah begitu. Saya pernah lihat kapur barus duluan, baru jeruk, baru diwudukan. Setelah itu baru diwudukan, hilang najis. Karena tujuan kapur barus dengan jeruk itu adalah menghilangkan membuat wangi. Oke. Ya, kita sebelum lagi. Ya kan? Ada sebelum lagi. Mau habis jual dilanjut. Oke, kita selesaikan dulu ini, rapatkan ini, mandikan ini nanti lanjut. Karena saya bilang bukunya sana lebih dari 2 jam biasanya kalau praktek. Dah. Kemudian setelah itu ada cawat tadi, tolong. Cawat jadi selpak. Ayo. Jadi Bu, ada sebagian kita membuat cawat itu pasangnya di tempat kain kafan. Tapi kalau saya pasang di kamar mandi. Apa manfaatnya Ustaz? Karena yang mengangkat jenazah ini gak semua letaknya sama dan gak semua berani. Ada ketakutan, bergetar dengan jenazah itu. Jatuh, sementara cawan belum dipakai, tergantung barang ini. Maka dikasihlah cawan pasangnya di kamar mandi. Itulah alasan saya. Kenapa Ustaz pasang di kamar mandi? Saya khawatir yang mengangkat ini tak semuanya bagus. Kalau semua penakut jatuh jenazah tadi sementara cawan belum dipakai, nampak auratnya mana? Makanya saya pakai ini. Biasanya kali lagi hidup Ustaz, kalau kami pakai cawat atau pakai sempak di kamar, karena ibu hidup jatuh handuk ibu bisa ibu naikkan sendiri. Kalau mayat ini jatuh lah pakaiannya, bukan dinaikkan orang tuh, ditengok dulu sama orang tuh. Atau lari. Maka dari itu pakailah cawat. Ini sudah selesai. Diletakkan di mana tadi? Sampah tadi. Nah, jadi harus bersih juga. Bukan hanya itulah kreatif disiplin tadi bagian juga bersih. Ini cawatnya. Cawatnya seperti ini Bu, polos saja. Tapi sebenarnya dia dibuat, ada sebagian membuat cawat ini dipakainya tali tadi. Kalau tengok, dipakainya tali tadi sebagai ikat. Cawatnya modelnya macam mana? Macam pampers. Dipakai yang kemarin, macam pampers. Ada yang membuat talinya pakai tali itu. Saya nggak mau buat pakai tali itu. Andai hilang talinya, tak terikat kita. Jadi cara saya buatlah talinya dari kain ini juga. Tolong. Saya buat talinya dari kain ini juga. Bagaimana cara membuatnya Ustaz? Nah, inilah kreatif kita masing-masing. Kalau yang mau privat bisa ke rumah. Bayar lagi. Maaf, bayar lagi. Oke, ini cara buat talinya. Ini cukup buat talinya. Ini cukup buat talinya. Masuk ini, masuk ikat pakai tali dan nggak akan hilang. Kalau pakai tali itu hilang talinya, itu macam tadi cari-cari pulang ke bawah-bawah tempat mandi. Apa cari kata Rena, nggak selesai dah. Ini aman. Dah pasang ini di kamar mandi seperti yang saya sampaikan tadi, pasang di kamar mandi. Bagaimana cara memasang ini kan payah, miringkan dulu jalannya, miring ke sana. Miring. Dah, inilah miring. Pasang dulu ini. Tambah kapas, ada kapas dong? Maaf, nah ini sampai memasang cawat, nanti paparkan kabarnya setelah subuh. Mohon sabar sedikit dulu, karena kan insya Allah tadi yang merah-merah ada gambarnya kalau pulang. Kalau pulang sebelum selesai nggak dapat kabarnya. Dah, ini pampersnya, masukkan kembali. Dah, masukkan kembali. Agar apa? Sakit. Andai di sini ada berubah, mohon maaf yang pakai pampers sekian tahun. Ada dia sakit sekian tahun. Biasanya sininya bolong. Nah, dikasihlah kapas. Pasang. Rentang lagi. Ini tetap ditutup. Mentang-mentang pasang cawat kan udah ganti sempaknya. Heboh dibukanya ini semua. Nampak aurat. Ini tetap ditutup. Tetap ditutup kondisinya. Ustaz, anduknya dari mana? Oh, lupa tadi. Ya, anduk dulu. Ya, anduknya itu jangan digosok. Dicecah, dituang. Kenapa nggak mesti digosok? Kulitnya sudah rapuh. Kalau kita gosok lepas. Nah, kesanduk tadi supaya ini kan kain tadi udah jorok, ya kan? Kain tadi sudah kena kapur barus. Kenapa? Supaya mengganti kainnya, letaklah anduk di atasnya. Cara mengangkat ini, angkat ini dari bawah. Nampak uratnya? Nampak uratnya? Tetap duduk. Gitu. Jangan awak meletak anduk, awak angkat ini kain. Awak angkat kain, awak letak anduk. Nampak aurat, jangan ditutup. Nah,
barulah kita pasang tadi. Ini cawatnya, talinya kan talinya itu senyawa, nggak akan hilang, tetap di sini dia. Dah, kemudian kapas penutup, karena supaya apa? Lebih nyaman. Ibaratkan aja ini kapas, masukkan, naikkan, pas macam ini kapas tadi, nah, naikkan balik. Tapi ini pun bu, cara meletaknya, ini kapas, ini tangan sejalan. Jangan dibuka ini juga nih. Baru awak letak kapas. Seribu awak itu menghias kapas. Ini tutup, ini jalan. Itu nggak ada di kita. Itu di lapangan. Bagaimana cara kita supaya menjaga aurat adab-adab kita? Dah, baru naikkan ini. Pasanglah dia seperti pampers. Ibu kalau punya anak bayi, terbayanglah ibu bagaimana ibu memasang pampers anak begitu. Teringat, pasanglah pampers. Saya bisa buat lebih rapi lagi karena ini praktek. Nah, kita buat yang sewajarnya. Dah, buatlah ini pampers. Gak akan hilang kalau tali seperti ini. Mau ngangkat jenazah, auratnya kan masih terbuka. Walaupun aurat mukhallazah, aurat besarnya sudah tertutup, tapi aurat yang kecil kan masih terbuka. Tutuplah dia pakai kain panjang. Makanya diperlukan kain. Tadi dengar pelatihan dibutuhkan kain. Ambillah kain panjang tadi menutupi ini semua. Dah, barulah diangkat. Kain kapan dah siap? Kapan siapkan dia tadi? Waktu keluarga. Begitulah dia cara mengatur. Kain kapan kita anggap sudah selesai. Selesaikan kapan? Barulah diangkat. Oke, sampai sinilah dulu karena waktu zuhur karena mau pindah dulu sebentar. Iya, setelah itu dapat dia bangkit sendiri.